Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihannya itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini dapat dibaca pada surah An-Naml ayat 20-44. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Karena itu, ia terus berusaha memperluaskan wilayahnya. Suatu ketika saat ia mengumpulkan seluruh makhluk, dirinya tidak mendapati burung-burung Hud. Karena itu, ia memerintahkan burung-burung agar memberikan alasannya sehingga ia tidak datang pada hajatan yang sedang dilakukan oleh Sulaiman. Tak berapa lama, datanglah burung hudhud dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terkenal di Yaman Selatan. Tertarik dengan cerita hudhud, Sulaiman kemudian meminta kepada salah satu yang hadir untuk berkenan mengecek kebenaran kisah hudhud dan mengirimkan surat pada Ratu Sabah yang bernama Bilqis. Setelah menerima surat Sulaiman, Ratu Sabah pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman yang terletak di Yerusalem sekarang. Sebelum Ratu Sabah tiba di kerajaan Sulaiman, ia menanyakan kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan istana Ratu Sabah ke kerajaan Sulaiman. Jin Ifrit mengatakan bahwa dirinya sanggup melakukan sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Quran Surat An-Naml ayat 39. Lalu salah seorang lainnya yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan menyatakan sanggup memindahkan istana Ratu Sabah sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Quran Surat An-Naml ayat 40. Sulaiman pun bersyukur atas karunia tersebut karena berhasil membawa istana Ratu Bilqis sebelum ia datang. Sulaiman lalu memerintahkan anak buahnya, konon para jin, untuk mengubah sedikit istana Ratu Sabah tersebut. Selanjutnya, ketika Ratu Sabah tiba dan ditanyakan Sulaiman, apakah istananya serupa dengan istana yang terletak di samping istana Sulaiman, Ratu Bilqis pun mengakuinya. Namun, adanya perubahan dan melihat kehebatan bangunan istana yang terbuat dari kaca itu membuat Ratu Bilqis mengangkat sebagian pakaiannya hingga terlihatlah kedua kakinya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku terserah kepada diriku bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan Sulaiman dengan Ratu Sabah berdasarkan penelitian yang dilakukan negeri tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu yang pernah berada di kawasan ini
hidup di antara 1000 hingga 150 sebelum Masehi, dan melakukan perjalanan ke utara yaitu ke Yerusalem. Menurut sebagian riwayat, Saba adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah di Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Balqis yang menyingkapnya pakaiannya karena mengira hal itu adalah air, dan ternyata kaca menunjukkan hal tersebut. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman dalam literatur bahasa Yahudi. Saat ini keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Dalam riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-7. Dalam hikayat lain disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna, merupakan pertemuan dari langit dan bumi. Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya, seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya. Istana Ratu Bilqis dan Istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rohib, pintu masuk ke kuil, lapangan atau alun-alun, dan lain sebagainya. Ada versi yang menarik mengenai keberadaan Istana Sulaiman. Konon, salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan Istana Sulaiman tersebut. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman tersebut sebelumnya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari mengungkap keberadaan Istana Nabi Sulaiman. Sampai jumpa di video berikutnya.